Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Hari ini kita akan lanjut pelajaran klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya ibu akan mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, yaitu kita telah mempelajari apa itu benda mati, apa itu makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Oke, ya. Untuk materi klasifikasi makhluk hidup, kita akan membahas yang namanya pengertian, tujuan dan manfaat, dasar klasifikasi makhluk hidup, tingkatan takson, sistem binomial nomenklatur, klasifikasi 5 kingdom, dan kunci dikotomi dan determinasi. Jadi, apakah itu klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara kita memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Jadi kalau kita jumpa beberapa makhluk hidup, kita akan kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya yang pertama, terus berdasarkan sifatnya juga. Jadi tujuan untuk materi ini adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Kemarin kita sudah belajar apa itu ciri-ciri makhluk hidup, terus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Jadi nanti makhluk hidup itu kita kelompok-kelompokkan berdasarkan persamaan ciri dulu. Terus mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan yang terakhir mempelajari evolusi makhluk hidup pada dasar keberatannya. Apakah manfaatnya? Manfaatnya dalam mendeskripsikan, kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mempelajari evolusi makhluk hidup. Sistem klasifikasi ini diperkenalkan oleh Bapak namanya Carolus Linnaeus. Ya. Jasanya ini dia menemukan klasifikasi 2 kingdom, juga menemukan sistem takson, terus juga menemukan binomial nomenklatur. Apakah itu taksonomi? Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Ya, jadi yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup ini ada namanya taksonomi. Apakah dasar-dasar klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pertama persamaan. Ya, dari persamaan ciri-cirinya yang dimiliki kita kelompokkan. Yang kedua, perbedaan yang dimilikinya. Ya, kalau berdasarkan ciri itu ada berdasarkan bentuk tubuh, kita lihat dari bentuk tubuhnya atau morfologi, dan alat dalam tubuh, organ dalam, yaitu anatominya kita kelompokkan. Kemudian kita mengelompokkan klasifikasi makhluk hidup itu juga berdasarkan manfaatnya. Bisa dari ukurannya, bisa dari tempat tinggalnya atau tempat hidupnya, dan bisa dengan cara hidupnya. Jadi dasar-dasar klasifikasi ini ada 3 yang kita sebutkan tadi. Ada persamaan perbedaan, ada bentuknya, ada manfaatnya, dan sebagainya. Tingkatan takson, tingkatan takson makhluk hidup. Jadi tingkatan itu sama dengan takson, Jadi tingkatan atau takson makhluk hidup. Itu yang paling tinggi ada nama kingdom. Kingdom atau regnum itu dunia atau kerajaannya. Terus di bawah kingdom, phylum atau divisio, bagian atau keluarga besar, classis atau kelas, ordo itu bangsa, familia suku, genus marga, spesies jenis. Ada berarti 7 tingkatan atau takson pada makhluk hidup. Untuk tingkat takson ini kita menggunakan suatu metode untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup. Carolus Linnaeus itu menciptakan namanya sistem binomial nomenklatur, yaitu setiap spesies diberi nama dengan 2 kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga, genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Cara penulisannya, kata pertama dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, dan kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Nih misalnya penulisannya juga dapat menggunakan huruf bertulis miring atau digaris bawahi. Jadi kita ditulis menggunakan bahasa Latin dan cetak dengan huruf yang berbeda dengan huruf yang lain. Misal kita buat nama Latin padi,
Zeames. Zeames. Lihat, pertama huruf besar. Cara penulisan ingat bisa ditulis miring atau digaris bawahi. Kalau nggak miring digaris bawahi. Ingat, zea ini menandakan ya marganya atau genusnya, mes ini spesiesnya atau jenisnya. Ya, itulah penamaan sistem binomial nomenklatur. Nah, sistem klasifikasi itu ada yang kita pelajari pada bab ini, ada 5 kingdom. Itu menurut R.H. Whittaker. Apa saja? Yaitu plantae. Ya, plantae itu tumbuh-tumbuhan. Ya. Yang kedua itu animalia, yaitu hewan. Fungi itu jamur, monera dan protista. Jadi yang sangat kecil ukurannya itu ini kayak monera ini hewan-hewan kecil, ya, protista juga. Pertama kita bahas kingdom animalia. Hewan dibagi menjadi dua ya, nah, seperti di SD dipelajari avertebrata dan vertebrata. Yang avertebrata ini dia ada 7 filum. Ada protozoa, porifera, coelenterata, vermes, molluska, echinodermata, arthropoda. Ini pada umumnya ini juga banyak di hewan-hewan laut. Nih seperti ini. Ya, ini yang ibu tunjuk, ini adalah jenis avertebrata, itu tidak bertulang belakang. Yang kedua vertebrata, dibagi 5 kelas. Ini punya tulang belakang: pisces ikan, amfibi ya, reptil, aves mamalia. Ini sering kalian dengar mungkin. Nah, ini yang avertebrata yang jarang kalian jumpai di SD. Avertebrata ya nak ya, ini dia avertebrata. Tadi ada protozoa, ya silakan baca lagi bukunya. Protozoa dibagi lagi, ada hewan bersel satu, ya. Ada rhizopoda, ciliata, flagellata, sporozoa. Ini dia. Ini bentuk-bentuknya. Jadi protozoa ini bisa dilihat dengan mikroskop, ya. Porifera, hewan berpori. Ini dia, hidup di air laut. Terdapat pori-pori nih. Terus tumbuh terdiri dari sel. Ini umum juga umum di hewan laut. Coelenterata, yang ini vertebrata tadi ya, hewan tidak bertulang belakang. Hewan berongga, ini dia, ada kantong, memiliki tentakel atau alat peraba. Ada yang hidupnya polip, dasar air, medusa, hidup bebas, bisa bergerak-gerak seperti ini. Ada ya, ini contohnya. Kemudian vermes, cacing. Nah, cacing itu ada yang bentuk bulat, ya. Nih bulat, ada yang pipi, ada yang panjang, ya. Dibagi 3 yang cacing, ada Paltiminthes, Nematelminthes, dan Annelida. Molluska, ini hewan lunak. Nah, ini yang sering kalian makan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tubuhnya lunak dan belendir, ya. Terdiri cuma kepala dan perut. Ada cangkang, nih cangkang untuk melindungi tubuhnya. Dibagi 3 kelas, gastropoda, cephalopoda, lamella brachyata. Kemudian echinodermata, hewan berkulit duri. Nah, nih yang katanya ada babi laut, bintang laut, landak laut, tahap apalah ya. Ini dia berduri. Tubuhnya diselimuti rangka luar dan zat yang kapur, ya, zat kapur itu ya, dengan duri-duri kecil, bergerak dengan kaki ambulakral. Ini ada bagi 5 kelas. Oke, next arthropoda. Ini jenis hewan serangga. Dia ciri-cirinya bersegmen, berbuku-buku ya. Kakinya berbuku-buku, tubuhnya bersegmen, matanya tunggal atau majemuk, mata faset. Dibagi 3 kelas: insekta, Archaeonoida, Myriapoda, Crustacea. Ada jenis udang-udangan, serangga, laba ya. Nih, kunci determinasi. Nah, ini kunci determinasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme, yaitu supaya kita gampang menentukan filum, kelas, ordo, famili, genusnya menggunakan kunci determinasi. Kunci dikotom ini yaitu terdiri dari 2 keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Ya. Contoh, nah ini anak-anak ibu bisa lihat kunci determinasinya. Ya. Ini akan kita bahas nanti lebih khusus. Misalnya, ini contoh tuh, dia ada misalnya 1A, 1B, 2A, 2B. Nanti mana yang mendekati dari yang kita lihat. Misalnya kita punya ada makhluk hidup, kita lihat dari ciri-ciri ini mana yang mendekati berdasarkan ciri-cirinya. Ini contoh ya Nana, ibu bisa lihat. Kemudian contoh kunci dikotom. Ya, memakan daging, berarti kan karnivora.